pikir yang di manage tuh manajemen waktu. Kayak jam berapa aku harus ngerjain ini, jam berapa harus ngerjain hobi, jam berapa harus me time, jam berapa harus ngurusin anak gitu. Padahal emang sih kan semua orang mungkin punya everything on everyone's plate tuh mungkin kan beda-beda dan mungkin kayak pesanku untuk para working mothers gitu kan, kita tuh nggak perlu sempurna, kata tuh bukan tugas kita tuh bertumbuh gitu. Selamat datang di Flip Talk, tempat ngobrol asik, bahas berbagai topik jadi lebih menarik. Flip Talk, flip your point of view. Selamat menyaksikan. Aduh, repot-repot nih. Santai, bentar ya, agak belibet biasa ya Bun, ini naro. Aduh, aku bantuin aja deh. Makasih nih tuan rumah agak kurang berguna jam segini ya. Sebentar. Jadi enak loh ini dikasih minum. Thank you. Boleh deh. Bentar ya, aku kenalan dulu. Hi everyone, kenalin aku Saski. Hari ini kita ada di Flip Talk, Flip Your Point of View. Nah, kita akan bahas topik yang menarik banget nih, yaitu resource and mental health. Pastinya nggak sendiri, karena kalau aku sendiri pastinya bosan banget. Nah, ini aku ada tamu datang jauh-jauh, cantik-cantik mau ngobrol tentang ini. Halo Sarsi, halo Dita. Halo. Aduh, cantik juga pasti. Cantik banget, masih cantik. Look jiper jadi ya. Makasih lo pengen tahu dong. Sekarang kabarnya gimana nih? Baik, alhamdulillah. Masih ada di sini artinya kita baik ya. Baik dan sehat ya. Alhamdulillah, bener ya. Yang penting tuh sehat ya. Terus lagi pada sibuk apa? Sambil makan boleh loh. Oh, boleh. Ada kayak lebaran ya vibe-nya ya. Benar. Bentar lagi ya. Sekarang tuh kesibukannya kita selain kerja bahagia gitu, harus belakangnya harus bahagia gitu bahagia. ya. Tapi memang happy sih alhamdulillah, gitu. happy gitu. Tapi juga sekarang tuh mungkin kita beda-beda sih kesibukan secara mungkin kerja ya. Karena kan role kita beda juga nih. Kalau misalnya aku mungkin di Flip itu sebagai employer branding, jadi sekarang lebih fokus untuk manage activities tentang kayak employer branding, terus juga untuk communicate keluar nih kira-kira apa aja sih yang lagi dikerjain sama talent Flip. Terus juga kalau internally juga ya make sure biar teman-teman di Flip pada happy kerjanya dengan activities yang kita kerjain kayak gitu sih. Kalau Dita sibuk apa gabut? Dia sih paling sibuk loh. Pengen tahu. Gabut sebenarnya. Oh gitu. Aduh jadi ngomong Kak nih. Kebiasaan soalnya Kak. Aku kalau di Flip panggil Kak. Udah biasa juga dipanggil kakak kok, udah masih kita lihat. Jadi kesibukannya saya ya walaupun kita satu divisi ya people team, tapi kita punya spesialisasi yang beda-beda. Kalau aku sendiri sih lebih di HR operasionalnya gitu. Jadi ya ngurusin employee agreement, payroll, berkaitan sama HR system, maintenance sistemnya HR itu sendiri gitu. Nah kalau Kak Saski sendiri nih kesibukannya apa sekarang? Sibuknya sih sebenarnya kalau full time-nya tuh ya nggak bisa cuti tuh jadi ibu-ibu sama jadi istri ya. Bingung kalau mau cuti. Iya, full time. Gimana nih? Iya kan full time gitu. Nah, part time-nya praktek biasa. Psikolog gitu kan, yang ngurusin orang gitu. Terus kayak kalau sekarang memang banyaknya jadinya harus online ya, karena tapi kita membantunya nggak bisa langsung, apalagi lagi banyak kasus gitu. Tapi ya kalau nggak jadi, maksudnya kalau nggak konseling, praktek, kadang-kadang ngasih edukasi juga. Jadi apa aja yang ngomong gitu, kebetulan dari kecil bakatnya ngomong, untung sekarang masih bisa hidup dari ngomong ya. Alhamdulillah ya, itu rezekinya emang gitu. Iya, tapi ngurusin ya, maksudnya areanya ngurusin orang juga gitu. Tapi tuh sebenarnya aku tuh penasaran, kan udah lama ya nggak ketemu kamu gitu. Itu tuh si people team ini tuh sampai ada, itu ceritanya gimana sih? Kayak aku baru denger nih, oh ada people team, terus urusannya kayak tuh banyak banget gitu. Jadi ya pastinya kan di awal baru jumlahnya nggak sebanyak yang sekarang ya Sas ya. Sekarang tuh udah hampir 20 orang gitu ya. Kalau diceritain dari awal mungkin yang tadinya hanya 1 orang jadi people team, sekarang udah hampir 20 orang gitu. Tapi aku penasaran juga, kalau aku dulu pernah jadi HR sih, tapi kayak nggak seseru kayak dari kalian ngobrol gini nih. Nah kalau kayak maksudnya yang spesial banget yang zaman sekarang kan aku denger tuh katanya ada yang tadi kan kau bilang employer branding, terus ada kayak culture tuh gimana gitu loh, maksudnya tujuannya apa, terus itu tuh ngerjainnya apa, kan berhubung aku mau daftar ya, jadi aku pengen tahu nih kerjanya apa gitu. Jadi kita kan infoin dulu gitu ya. Oke, jadi kalau people team sekarang ini emang karena sekarang banyak startup ya, jadi kayak bener-bener ibaratnya semua role itu peran-peran itu tuh lebih spesifik lagi gitu, karena emang butuh masing-masing kerjaan tuh ternyata emang udah nggak bisa kayak satu orang ngerjain general gitu. Bisa, tapi ternyata yang lebih efektif sekarang lebih terspesialize nih. Dan itu juga yang lagi diterapin di Flip gitu ya. Jadi people teamnya kenapa ada sampai 20 orang, kayak mungkin yang denger kayak banyak banget, ngapain aja. Mungkin
dulu masih stigmanya kayak HR gitu ya, kayak cuma rekrut orang, tapi sekarang tuh ada banyak banget irisan ya ibaratnya. Jadi role-nya yang muncul. Oh, yang dengar nih muncul. teman-teman. Jadi bukan Betul. cuma rekrutmen, ternyata banyak ya urusannya. Iya, jadi nggak cuma rekrutmen, karena sebenarnya kalau people team itu kan kita nggak cuma kayak mau sourcing talent ya, tapi kayak gimana kita kasih tahu ke orang kalau misalnya kenapa sih lo harus kerja di Flip, misal kayak gitu, apa sih yang bagusnya, Keuntungan, misalnya keuntungnya, benefitnya, Hmm. itu harus dikomunicate. Itu mungkin through employer branding. Tapi kalau kayak Sarsil sama Dita, ada nggak hobi-hobi tertentu yang dilakukan untuk balancing nih supaya nggak senep-senep banget gitu? Nah, Dita mau jawab dulu coba. Oke. Apa ya, kayak hobi ya. Mungkin ini karena aku dapat ilham, inspirasi Dapat ilham, bener-bener bijak nih Sar. dari ayahku ya. Ini mungkin jadi ini ya, ngomongin ayah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ayah aku tuh usianya udah di atas 55 tahun ya, tebak berapa. Tapi dia adalah pelari maraton. Triathlon itu udah biasa lari, ya triathlon, tapi mungkin sekarang kan jarangnya triathlon karena lagi COVID. Jadi lebih ke running yang maraton aja di atas 100 kilo gitu. Karena ayah aku suka lari dan akhirnya bikin aku semangat juga buat ikutan lari. Jadi itu sih hobinya sekarang buat apa ya, balancing ya, running, terus juga ya pokoknya cari suatu makanan-makanan yang enak lah ya di sebuah aplikasi. Kalau Sarsil apa nih pelari kan, yang coba olahraga juga dia biar nggak jomplang gitu. Jadi emang lebih suka kayak pilates, renang, pokoknya yang lebih kayak mindful, lebih bukan yang adrenalin kayak gitu, tapi lebih yang nyantai gitu sih kalau aku sebenarnya. Iya sama, aku juga kayak disuruh main sepeda dari pas ke depan komplek, nggak bisa ya dia emang nggak mampu hidup ini, kita balik lagi gitu ya. Tapi aku yang lagi rame-rame sepeda ikutan nggak bisa, emang kayak kita tuh tahu bakat masing-masing aja gitu. Jadi kalau aku kayak di rumah kita menari ya kita menari, kita pilates, kita yoga gitu kan. Tapi penasaran juga nggak sih Iya. Kak Saski? Iya, kalau Kak Saski kan tadi juga bilang suka konseling virtual sekarang kan karena pandemi. Apa sih Kak yang benar-benar ngebedain? Pasti vibe-nya beda dong ketemu kayak gini langsung sama di virtual. Apa sih Kak challenges yang mungkin paling Kakak rasain nih gitu dengan konseling virtual gitu ya Kak? Nomor satu koneksi. Internet Selalu. Jadi sebenarnya itu kayak kerjaan apapun karena itu teknis yang memegang peranan sangat penting apalagi di pekerjaan-pekerjaan kayak aku gitu. Kadang kalau sekarang sih karena udah kebal ya. Jadi kalau koneksi kenapa kita maaf ya gitu kan. Kalau dulu kan waktu awal-awal kayak astagfirullahaladzim harus apa diganti gitu kan bingung gitu. Nah, memang nomor satu itu. Nah, kebetulan aku tuh juga tipe yang kayaknya senengnya WFH deh gitu. Setelah kan aku ibu-ibu juga ya kan, tadi 24 jam aku nggak bisa cuti itu kan kalau jadi ibu-ibu. Jadi nggak kelihatan. iya, cuma katanya kayak deket-deket kita aja umurnya. Seumuran ya. Nanti kita foto. Bener loh. Nah iya, jadi aku tuh mengalami, maksudnya aku melihat ini kan emang kayaknya masa-masa sulit gitu. Terus aku harus di rumah, harus nyobain waktu itu semua konselingnya online. Dan kayak menariknya sebenarnya setelah pandemi terjadi itu justru jumlah klien yang datang ke biroku paling enggak itu tuh jauh lebih banyak. Jadi orang jauh lebih terbuka, mungkin karena mereka nggak harus ke klinik ya. Dan emang otak kita tuh beda, rasanya kita ketemu di ruangan, aku bisa ngebaca ekspresinya apa. Tapi kan kalau liatnya cuman lewat apa sih kayak aplikasi gitu, kadang lagi dedet dikira ini kita jutek banget nih padahal freeze gitu kan. Itu jadi kan ada perbedaan emosi yang kita mau tangkap juga gitu. Kalau aku kan secara yang aku urus tuh memang jumlahnya jauh lebih kecil ya. Dan kalau misalnya maksudnya ya karena aku lagi-lagi aku tertarik nih sama bagian people ini gitu. Dan itu kan pasti ada dong bukan target sih, keinginan untuk semua employee itu engage to each other dan sama perusahaannya sendiri kan. Dengan situasi semua orang mencar-mencar, basically bukan work from home, work from everywhere. Iya kan. Nah itu tuh apa sih yang bikin kadang-kadang itu pening gitu tuh apa? Challenges atau yang paling pusing tuh pasti kayak kalau di culture-nya tim kita ini kan mungkin gak semua orang suka on cam ya gitu. Jadi sama kayak iya kan, jadi sama kayak kita dibilang mungkin kita nggak akan tahu nih gitu, kayak ketika kita meeting dia emang orangnya emang hard to reach misalnya atau emang ya itu sih yang kayak lebih ke gimana cara kita nge-cater si challenges itu dan kita ngebantunya atau ngebikinnya dengan aktivitas-aktivitas yang kayak gitu. Ada yang kayak internal events, jadi kayak misalnya kita ada sharing session, siapapun bisa sharing. Itu reguler ya berarti? Ya setiap bulan pasti selalu ada gitu kita acara internal events, kita bikin misalkan keeping up with Kak Saski, itu seriusan ada di kita, keeping up. Benar, kita menggali kayak background dari kecil orang tersebut sampai dia
udah sukses di Flip gitu sekarang gimana gitu, kita tanya banyak di situ. Terus kita juga ada acara sharing session, misalkan Kak Saski nih jago tentang clinical psychology, tentang stress management ya, itu lagi penting banget nih. Itu kita kasih waktu buat Flip Team buat share itu gitu. Oke. Tapi tadi menarik sih waktu Sarsil bilang kayak nggak semua orang tuh suka sama kamera gitu ya. Jadi itu di awal tadi aku mau cerita juga karena tuh ini sih emang jadi emang kan karena kita WFH tuh salah satu, jadi ada dua gitu masalah utamanya selain maksudnya koneksi dan segala macam. Terus emang otak kita tuh ternyata nggak kebiasa kalau kita tuh semuanya tuh harus online gitu, karena kan ya tadi ya ekspresi kita nggak bisa tebak gitu. Terus juga ternyata banyak riset baru bilang itu emang bisa bikin kita kayak virtual meeting fatigue gitu. Jadi lelah banget karena terutama kalau kita tuh harus ngelihat diri kita sendiri segede itu, kita jadi kayak self conscious banget kan, sadar kayak aduh bentuk gua kayak gini, ngomongnya apa, itu nggak semua orang terbiasa dan itu bikin otak kita emang cepat lelah banget gitu. Jadi emang sebenarnya rekomendasinya tuh kalau bisa meeting itu nggak semuanya harus pakai video call. Jadi memang ya udah ada yang voice call aja kalau penting banget dan emang butuh ngeliat to each other, kita baru video call gitu. Karena emang nggak natural buat otak manusia tuh kayak video melulu gitu. Itu tuh capek emang buat mereka. Ya ini nih, tapi kan aku juga jadi penasaran ya. Karena kan kalau sekarang tuh yang lagi booming banget tuh isu kan, kalau katanya kan kalau kita work from home kan pakai kamera tuh ibaratnya kayak geser pantat aja kan. Jadi kayak katanya semua orang tuh jadi kerja mulu gitu loh. Bahagia kan Kak, tadi kita di awal. Iya, maksudnya ini kan orang misalnya. Kalau kamu tidak banget, aku bisa merasakannya. Nah itu tuh aku penasaran juga sih tentang fenomena atau yang biasanya bahasa kerennya hustle culture gitu ya. Iya. Kalau kalau Flip tuh kita flexible working hour ya kayak tapi tetap weekend Sabtu Minggu itu kita nggak diganggu. Itu yang aku alami sampai sekarang. Keren juga ya, Sabtu Minggu berarti emang jadi kalau cuti itu kita nggak deg-degan apa gimana? Cuti ya pasti yang penting kita ngabarin dulu kan ya sebelumnya gitu, dan field team juga udah menghargai gitu ketika dia cuti ya sebisa mungkin untuk tidak mengganggu itu ya. Karena kan kita pakai suatu aplikasi lah ya, jadi kalau misalkan cuti emang nggak buka aplikasi itu kan ya Kak gitu. Ya hustle culture yang aku rasakan sih itu tidak terjadi ya di Flip ya. Gitu, jadi mungkin nambahin sedikit, hustle culture kan menurut aku ya terjadi ketika orang-orang itu nggak ada time boundaries. Jadi ibaratnya kayak kerja tuh emang sih kan semua orang mungkin punya everything on everyone's plate tuh mungkin kan beda-beda dan mungkin emang lagi banyak banget nih, misalnya kayak Saski lagi padat banget gitu. Tapi yang ngebedain kadang antara orang yang emang bisa ngelewatin hustle culture sama enggak adalah self time boundariesnya sendiri gitu. Mungkin ada yang mungkin ngerasa kayak yaudah deh gue bisa kerjain, terus ada orang yang kayak tolong dong kerjain ini diambil semua gitu. Itu menurut aku begitu di Flip ini kita bisa hal kecil yang kita lakuin kayak misalnya pasang emote untuk manage expectation, terus juga untuk kayak kita set timing juga, kita kasih tahu working hour kita kapan, itu nge-reduce si kebingungan dan kesalahpahaman di bagian-bagian itu ya. Itu menarik sih, soalnya emang waktu itu kapan ya, kayaknya aku baca research 2021 gitu tentang world values sesuatu. Indonesia tuh menariknya tuh katanya kita tuh dua nilai terbesarnya, satu tuh religius gitu, yang kedua tuh kerja. Jadi nggak tahu tuh keluarga tuh masih di bawah-bawahnya. Tapi ini mungkin nggak semua orang ya, cuman tuh ada ternyata orang Indonesia tuh kita nggak sekaum berbahan itu gitu. Menarik ya, emang hobi juga ternyata kerja gitu. Jadi mungkin yang ngisi juga waktu itu employee juga kali ya. Bener, tapi aku tuh jadi pengen nanya hal juga nih lebih ke Saski sih, kayak kan Saski sekarang udah lebih banyak kayak misalnya konseling ya, lebih fokus ke mental health juga. Nah tapi apa sih yang ngebikin journey Saski sampai ibaratnya tuh sekarang tuh berkarir untuk pengen ke people focus gitu, kayak menarik juga nggak sih? Karena kita perlu belajar juga gitu. Kan banyaknya nanya ke kita ya. Benar, so pengen nanya juga nih kayak apa sih Saski yang bikin kayak pengen aku jawab ujian. Kalau aku, sebenarnya kan aku tuh pertama kali aku lulus psikologi itu aku langsung bekerja, nggak S2 dulu. Nah kerjanya waktu itu di HR satu perusahaan gitu. Terus aku ngelihat kok kayak aku kepingin gitu loh waktu itu kayak quality SDM kita nih baik secara skill, hard skill, soft skill gitu segala macam tuh lebih baik. Karena waktu itu kayaknya aku ngelihatnya kok
lebih sering ngambilin, ini perusahaannya multinational company ya, jadi kayak kok lebih sering ngambilin talent dari luar gitu. Emang kenapa sama Eike dan teman-teman gitu kan. Kayak wah ini ada sesuatu yang kayaknya perlu dipelajari nih dari orangnya sendiri. Akhirnya aku memutuskan S2 waktu itu aku ngambilnya sebenarnya lebih ke anak-anak, karena aku berpikir oh anak-anak nih sampai gede itu dia ada journey-nya sendiri kan. Nah, little did I know kalau kita ngurusin anak kita akan ngurusin orang dewasa juga. Karena kan kayak ada orang tua gitu ya. Terus kayak misalnya ya ayah, ibu, nenek, pengasuh semua yang mereka semua punya pekerjaan yang berbeda-beda dan punya masalah yang beda-beda, jadi seringkali beririsan dengan problem-problem lain gitu, sehingga akhirnya aku mulai belajar lah ambil maksudnya training yang berkaitan dengan orang-orang dewasa juga nih, mulai dari mungkin masalah pernikahan, karena kadang tuh masalah kerjaan tuh cuman kayak kulitnya doang gitu kan, kayak nih dia jadi drop misalnya kayak KPI-nya nggak nyampe, tapi ternyata ada masalah-masalah dalam diri atau keluarga yang belum diselesaikan sehingga moodnya, bukan mood sih, kondisinya untuk lebih fungsional sehari-hari di pekerjaan jadi drop juga gitu. Nah ini tuh penting, udah nggak bisa dipisah sebagai sesuatu yang kamu manja, kamu cepat menyerah jauh dari ibadah dan lain sebagainya, tapi ini emang sesuatu yang sama seperti physical health gitu ya, sama seperti output kerja harus kita perhatikan, jadi lebih lebih nyaman buat sama-sama. Dulu tuh pre-pandemi sama sekarang udah pandemi tuh apa sih yang kayak dari Saskia tuh mental health tuh kayak gimana sih orang-orang ngejalanin hari-hari dalam mungkin bekerja atau mungkin yang konseling mental health dulu sama mental health sekarang setelah pandemi tuh semakin parah nggak sih fenomena ini? Ini menarik ya, mungkin kerasa juga sama teman-teman yang biasa ngurusin orang. Kalau dulu kayaknya nggak seterbuka sekarang nih, karena stigma label negatif terhadap kita tuh punya masalah mental health tuh kayaknya masalah banget. Kalau orang sakit jantung tuh kesian, tapi kalau orang sakitnya mental tuh kayak aneh gitu. Nah, zaman sekarang udah mulai lebih di satu sisi orang lebih melek, tapi di sisi lain orang juga lebih sering self diagnosis di sisi lain. Ya, jadi kayak ya sebenarnya nggak gitu amat, tapi karena banyak jargon, jadi ya tanggung jawab sama-sama lah supaya gimana ya orang bisa lebih ngerti gitu. Terus satu, orang lebih melek, kedua varian kasusnya lebih banyak juga gitu, dan ini sih orang lebih terbuka juga untuk mencari bantuan ya. Jadi ya ada bagusnya, ada yang harus diimprove gitu sih. Oh menarik banget ya, insightful banget. Karena pasti tentunya beda era kan sebenarnya, walaupun cuma mungkin beda 2 tahun ya dulu kan sama pandemi, tapi ternyata banyak banget perubahan ya. Nah, Saskia pernah dengar work-life balance. Oh iya. Nah, kita sebenarnya pengen ini ya, minta wejangan mungkin dari Kak Saskia. Kira-kira mungkin ini juga nanti akan ditonton sama people tim lain. Kira-kira ya, apa sih pandangan dari Kak Saskia terkait work-life balance ini? Pandangan aku sebenarnya itu mitos, enggak deh. Kenapa aku bilangnya bukan mitos sih? Karena kalau kita tuh fokus ya, balance tuh kan kayak 50-50 ya gitu. Jadi semuanya harus seimbang gitu. Terus kita mesti ngitungin nih sehari gitu, apa tuh kita akan pusing. Jadi sebenarnya kan biasanya tuh kita terjebaknya mikir yang di manage tuh manajemen waktu. Kayak jam berapa aku harus ngerjain ini, jam berapa harus ngerjain hobi, jam berapa harus me time, jam berapa harus ngurusin anak gitu. Padahal kalau buat aku sendiri nih, supaya lebih, mungkin bukan balance ya, supaya kita lebih damai menjalani hari-hari kita yang sudah tidak damai dan penuh perubahan ini, sudah pasti bukan? Nah itu lebih ke manage beberapa hal kayak prioritas kita gitu. Jadi kita harus susun lagi tuh prioritas kita masing-masing tuh apa gitu. Jadi kalau nanti ada yang curhat dari people team gitu atau siapapun, bisa tuh coba dicek dulu prioritasnya. Ya, terus dicek lagi. Selain itu kayak support yang kamu punya apa, kayak secara teknis dan sosial. Misalnya siapa nih dari divisi kerja yang bisa bantuin apa, atau kalau misalnya workload-nya penuh, atau di rumah kalau misalkan ibu bekerja yang ngurus anak, kira-kira siapa lagi yang bisa bantu stimulasi anak kayak gimana. Jadi resource-nya tuh siapa aja tuh mesti kita list down juga. Terus manajemen terhadap boundaries-nya kita gitu. Jadi ini kan juga orang kadang nggak enakan gitu ya, kayak lagi sibuk nggak, ya lumayan sih ngomongnya gitu, dan tambah lagi kayak sebenarnya gue udah nggak bisa lagi gitu, tapi kayak aku nggak enak gitu kan. Nah itu juga jadi kita harus tahu nih boundaries-nya apa aja. Terakhir mungkin yang paling penting juga buat tipe-tipe orang yang mungkin pekerja yang sekarang kan yang penting KPI sampai gitu ya, kamu mau ngapain gitu, kecuali ada meeting penting gitu. Manajemen energinya, kita tuh orang yang energize banget di pagi, di siang apa malam. Jadi kita tahu kalau yang kita butuh mikir banget, kita taruh tuh di jam berapa.
kita meetingnya, mungkin kayak ngerjainnya, tapi yang kayak ya kalau misalnya tuh udah otomatis sehari-hari atau bisa nggak terlalu banyak workload, mungkin bisa sambil lari, sambil ngapain gitu ya, walaupun tidak disarankan takut jatuh. Tapi kayak lebih yang nggak terlalu banyak berpikir, kita bisa kerjain di jam-jam yang kita juga lagi lagi agak bisa santai gitu. Nah, gitu sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Bener banget sih. Terus support system jadi belibet kan. Support system juga penting banget ya Kak. Orang-orang maksudnya kan selain misal support dari sisi waktu itu kan kayak teknis gitu ya. Tapi support untuk orang-orang sendiri untuk misalnya ngerti boundaries kita, untuk kita bisa communicate jadwal kerja kita tuh berarti juga bermain peran penting juga ya Kak di situ. Kalau aku khususnya karena aku tuh ibu-ibu juga kan gitu. Jadi biasanya kalau working mothers nih suka pusing juga kan gitu. Karena kita juga mau produktif tapi kita juga mau anak kita, keluarga kita terurus dengan baik gitu. Nah, social support tuh menurut aku penting banget. Kadang mungkin kalau kayak pesanku untuk para working mothers gitu kan, kita tuh nggak perlu sempurna, kita tuh bukan tugas kita tuh bertumbuh gitu, kita belajar aja gitu. Jadi kalau kita rasa kita butuh nanny atau kita rasa kita butuh eyang-eyang untuk bantuin gitu, jangan dianggap semua orang tuh jadi musuh gitu, tapi jadi resource. Kan kayak topik kita hari ini ya, resource sama mental health gitu. Jadi itu resource kita untuk supaya kita tetap produktif juga gitu. Dan emang misalnya kalau waktu main, kalau aku ya case-nya misalnya waktu main sama anak gitu atau apa tuh sehari kalau kita sibuk banget spend deh minimal 20-30 menit ayahnya atau ibunya special time sama masing-masing anak gitu kalau anaknya lebih dari satu, supaya bukan cuman percuma juga kalau misalnya kita senang kerja tapi ibunya tuh misalnya tiba-tiba merasa bersalah terus quit dari kerjaan semuanya buat anak tapi kita nggak happy. 24 jam kita bakal ngomel terus, jadi quality interaksi kita juga nggak oke. Tapi kalau kita happy sama diri kita sendiri, kita ngisi diri kita sendiri ke keluarga, ke teman kerja dan yang lain tuh akan jadi happy. Jadi lebih ke support system ini penting banget sih untuk tahu siapa-siapa aja sih yang kita punya. Ada nggak kayak maksudnya kalau misalnya dirimu tuh ada nggak ya pengalaman-pengalaman yang kayak ini support system penting banget baik yang di kantor maupun yang enggak? Benar-benar penting banget sih kalau pasti. Kalau misalnya aku tuh pasti kayak udah pasti ya orang tua sama partner gitu ya, suami pasti ibaratnya kayak kalau misalnya kadang kita kan kerja nggak ibaratnya kita 8-9 jam mungkin kerja ketemu orang-orang kantor, tapi kan habis itu kadang kita mungkin perlu curhat, perlu misal juga ibaratnya kayak ya tektokan atau bisa ngobrol atau ibaratnya lebih rileks. Nah itu peran-peran yang kayak orang-orang terdekat kita itu tuh menurut aku penting banget sih jadi support system juga kayak gitu untuk ibaratnya kayak nggak cuma stresnya ini di kerjaan tapi balance untuk kayak di kehidupan pribadi tuh juga dapat banget kayak gitu. Untuk ibaratnya mungkin kadang kan nggak semua hari walaupun mungkin kita selalu happy ya, tapi kadang kan masih ada dinamis kan kerja, ada up and down misalnya kayak gitu. Tapi kalau Dita ini gimana Dita? Sama sih sebetulnya, support yang social support ya mungkin ya, orang tua sih karena kan kita WFH ya, jadi orang yang kita akan selalu lihat adalah orang tua kita gitu. Dengan ya ini yang personalnya emang orang tua aku sangat mendukung aku selama bekerja di rumah gitu ya. Yang makanya aku selalu happy karena orang tua aku juga men-treat aku juga dengan karena tulus kondisi gitu. Di dalam tempat kita kerja yang jauh itu juga bikin kita nyaman ya sebenarnya. Ya betul. Kayak ya itu tadi yang kayaknya memang kriteria kita ada. Makanya shortlistnya gitu ya, harus kayak oh ini cocok apa enggak gitu. Kak Saski cocok banget. Chemistry ya, makasih loh. Langsung ketahuan ya dari Nah, paling sih yang kita juga pengen tahu pastinya dari Kak Saski itu adalah kayak selain tadi challenges, apa sih hal yang menurut Kak Saski ini tuh blessing in disguise yang secara pekerjaan ya, itu karena walaupun terdampak pandemi tapi gue tenggat nih gue memilih role ini gitu sebagai, kan dulu nggak mungkin tahu dong waktu dulu menjadi psikolog kan nggak tahu kayak nanti akan pandemi gue akan ibaratnya gue ternyata peran gue bisa meramal peran gue di rumah gitu. Ternyata kayak bisa memberikan impact kan nggak mungkin kan nggak menerawang gitu, tapi kayak apa sih akhirnya yang ketika mungkin Kak Saski jurnalnya untuk ngobrol sama diri sendiri menyadari bahwa ternyata ini tuh blessing in disguise ya buat aku gitu dalam berkarir. Kalau aku tuh mungkin ini ya, ternyata dengan aku milih sekarang aku jadi maksudnya psikolog, dulu kan waktu aku mau masuk itu gak boleh ya sama banyak pihak keluarga gitu kan, nanti mau jadi apa Kak Bu gitu kan ya, dulu tapi kan beda kan pada masanya gak sepopuler itu jurusan ini kan gitu. Nah habis itu sekarang kayaknya aku jadi ngerasa punya banyak waktu untuk ngurus keluarga, itu adalah bagian yang paling blessing sih, ditambah dengan work from home, jadi makin lebih sering ngelihat, kadang-kadang malah kayak ibu-ibu gabut gitu kalau lihat Instagram kayak
sebentar olahraga, besok olahraga lagi gitu kan. Nah, ini kapan kerjanya gitu. Nah, padahal di balik sana ya ada tuh waktu-waktu di mana research, terus kemudian kayak ngasih edukasi gitu. Jadi sebentar beringsatan sebenarnya kayak gabut banget gitu. Jadi lebih bisa fleksibel juga kan ngatur gitu. By the way, thank you banget udah ngobrol-ngobrol nih. Maksudnya aku kayak jadi sebenarnya makin tertarik, nanti aku pikir-pikir gitu ya. Nanti pikirnya panjang gitu tapi supaya mau daftar apa enggak. Tapi aku mau banget sih main sama Flip Team lagi gitu ya buat ngobrol-ngobrol gitu. Thank you banget. Seneng banget loh, kita juga banyak belajar justru. Iya, jadi ternyata kalau tadi kita ngedengar sebenarnya kalau misalnya kita tuh sebagai seseorang dengan situasi yang kerja setiap hari tuh banyak tantangannya, terus udah pasti banyak sibuknya. Jangan lupa untuk kayak berkomunikasi nih dengan timnya gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan? Terus tadi manage apa yang dalam diri kita, mulai dari boundaries, energi, support sistemnya, terus prioritas kita supaya dan jangan lupa tadi hobi-hobi dilakukan juga ya Bun ya. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dari Flip Talk. Flip your point of view supaya kita besok-besok bisa dengerin lebih banyak lagi topik yang menarik-menarik. Oke, see you. See you. Bye. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan Flip Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan nonton episode selanjutnya.